Halo, jumpa lagi dengan saya Nunung Rita di channel Galeri Patung Yusman. Di episode yang lalu kita telah mendengar cerita masa kecil Pak Yusman dan dari mana sih sumber inspirasinya dalam meniti karir dan berkesenian. Nah, pada episode kali ini saya kembali lagi ke studio Patung Yusman dan kita akan melihat karya-karya patung Pak Yusman yang telah tersebar di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Pak Yusman juga telah meraih banyak sekali penghargaan atas karya-karyanya tersebut. Di episode kali ini juga kita akan mengulik mengapa sih Pak Yusman begitu mencintai sejarah Indonesia dan mengapa beliau gemar sekali membuat patung pahlawan nasional. Dan apa pesan Pak Yusman kepada generasi muda? Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus ya channel Galeri Patung Yusman dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan terus tanda loncengnya. Halo Pak Yusman. Halo juga. Ini nih Pak, sahabat rupa ingin tahu nih Pak, kenapa sih Pak Yusman memilih patung-patung dengan tema pahlawan nasional untuk karya-karya Pak Yusman? Seperti yang kita lihat di belakang kita ini Pak. Dan di studio Pak Yusman jelas terpampang nyata ya Pak ya, patung-patungnya ini. Nah, tolong jelaskan ke sahabat rupa Pak, apa alasan Pak Yusman? Jadi begini, bukan saya yang memilih. Pertama yang jelas, saya lagi senang sejarah. Bukan lagi senang, dari dulu dari SD saya senang sejarah. Karena beberapa kali waktu saya di SMP, waktu kelas 2 kalau saya tidak salah, tahun berapa itu, tahun 1980 lah. Oke. Jadi guru saya yang namanya, saya masih ingat semua, Pak Aziz itu pernah menerangkan semua pahlawan-pahlawan di Indonesia itu mati dikhianati. Jadi di situ saya mungkin karena nggak tahu, mungkin udah ada apa namanya ini, senang sejarah. Pengkhianat itu kan menyakitkan. Iya, pengkhianatan Nah, ini. ya. Jadi saya dengar itu, saya dari sejarah Imam Bonjol, Diponegoro, dan banyak yang lain-lain pahlawan-pahlawan kita tuh itu adalah mati dikhianati, bukan mati karena berperang. Jadi di situ saya sebagai siswa, sebagai anak kecil rasanya terenyuh, hampir menangis saya waktu itu. Jadi kenapa ya kok pahlawan kita kok begini? Nah, itu awal mula. Nah, sesudah sampai di Jogja, sebetulnya bukan istilahnya langsung memilih ini, tidak. Kebetulan yang namanya seniman itu kan milik masyarakat. Jadi mana yang dibutuhkan? Ya, seniman itu ada masyarakat yang memilih, ada masyarakat yang meminta. Oh, misalnya saya jurusan lukis atau saya jurusan patung, saya ingin bikinin kamu patung. Oh enggak, itu bukan jurusan, itu tidak ada dalam istilah seniman dulu. Bagi saya sampai sekarang itu tidak ada. Yang namanya kalau seniman di mata masyarakat, kita itu serba bisa. Jadi memilih ini kita siap untuk membuat itu. Harus siap Pak ya? Harus siap. Sesuai dengan masyarakat ya Pak. Sesuai dengan ini apalagi dengan pahlawan-pahlawan yang ada di belakang ini saya akan lebih siap lagi. Karena kenapa? Ini adalah pahlawan-pahlawan bangsa, pendiri-pendiri bangsa dari sejarah masa lalu. Kalau tidak ada mereka, kita juga tidak ada. Itu sejarah. Ini Pak, sahabat rupa juga ingin tahu patung pahlawan nasional pertama apa Pak yang Pak Yusman produksi, yang Pak Yusman buat? Kalau dari mahasiswa, saya sudah dipercaya oleh Pak Kasman. Pak Kasman itu adalah asisten Pak Edi Sunarso, maestronya Indonesia. Iya. Jadi yang saya buat pertama di Museum Keprajuritan itu tahun 87, ada di Museum Taman Mini sekarang. Yang kedua tahun 87 juga saya membuat satu diorama. Saya memborong satu diorama dengan teman-teman. Itu pengkhianatan dari Kartosawirio. Itu ada di Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Monumen Monumen Mandala yang ada di Kuningan, itu Museum TNI. Kuningan Jawa Barat ya Pak ya? Bukan, Kuningan itu di Jakarta, yang tempatnya Pusjarah dekat Buncit itu. Nah,
Kalau dulu di depan itu ada SCP, sekarang sudah ada, itu persis di samping Telkom. Nah di situ ada satu diorama saya masih mahasiswa, itu saya buat bertiga. Nah itu tahun 87, itu udah 2 saya. Tahun 87 juga saya juga dipercaya oleh Pak Edi di Jalan Kaliurang untuk membuat Gajah Mada yang tinggi 2,5 meter seperti Mr. Muhammad Yamin sama Untung Suropati. Jadi satu patung itu kita kerjakan 4 minggu harus selesai karena sudah tinggal finishing. Nah, itu. Jadi bermula dari situ. Jadi saya melihat perkembangan yang lain seperti seniman-seniman lain karena saya sedang mencintai sejarah, saya senang sejarah. Jadi saya berusaha setiap ada pameran saya akan mengangkat sejarah di karya saya. Sejarah lewat karya seni. Ya. Pak Yusman. Oke, jadi di samping Pak Yusman juga memang dini mencintai sejarah dan juga atas permintaan masyarakat ya kalau begitu Pak ya. Ya. Oke. Kalau monumen itu jelas untuk pahlawan nasional. Jadi pertama sekali monumen yang terbesar sepanjang hidup saya adalah monumen Mandala Pembebasan Irian Barat yang ada di ujung pandang. Itu tinggi berapa meter Pak? Lebarnya berapa meter juga? Kalau apa itu? Monumen Mandala itu dia sudah ada. Itu refleksi kalau tidak salah dari Monas. Kalau Monas itu tinggi 115 meter kalau tidak salah. Monumen Mandala itu 65 meter. Kalau boleh dibilang monumen yang tertinggi di Indonesia itu Monas yang diisi oleh Pak Edi Sunarso. Saya muridnya mengisi monumen Mandala Pembebasan Irian Barat yang nomor 2 di Indonesia, jadi 65 meter. Pak Edi guru saya muridnya, jadi muridnya. Pak Edi di ibu kota Jakarta, saya di Sulawesi Selatan, itu ceritanya. Baik Pak Yusman, sahabat rupa juga tentunya ingin tahu, Pak Yusman ada nggak kadangkala mengalami rasa bosan atau jenuh menjalani karir Pak Yusman di dunia seni patung ini Pak? Kalau rasa bosan, rasa ini bagi saya tidak ada. Bagi saya malah justru kurang untuk saya untuk berkarya. Iya. Jadi bagi saya karena saya sudah terjun ke seni rupa, sudah terjun ke jurusan ini, jurusan patung, kita harus tanggung jawab, komitmen seharusnya seperti itu. Jadi berkarya itu adalah bagian dari hidup saya. Gitu. Ya. Dengan kata lain ini menjadikan pilihan hidup buat Pak Yusman ya. Lalu Pak Yusman pernah nggak mengalami semacam cibiran atau cemoohan kadang-kadang dari rekan-rekan Pak Yusman sendiri terhadap kekaryaan Pak Yusman sendiri ini menyangkut pilihan hidup Pak Yusman ini? Kalau pertanyaan cibiran, cemooh itu bagi saya biasa. Orang-orang yang berbicara seperti itu menurut saya itu biasa. Istilahnya seni ini, karya ini adalah pilihan hidup saya. Mau ngomong apapun saya akan tetap berjalan terus. Dan itu harus kita ingat. Biasanya orang yang mencibir orang itu berarti dia sebetulnya ada rasa ingin tahu kenapa Yusman seperti itu. Nah, jadi ada di situ. Cuman karena mereka tidak tahu, makanya mereka ngobrol seperti itu. Nah, jadi bagi saya, seperti pepatah masa lalu, kadang-kadang itu berlaku untuk sekarang. Apa itu Pak? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan saja. Suatu saat dia akan sadar nanti. Yang penting kita tetap istiqomah terhadap pilihan hidup kita gitu Pak ya. Yang jelas karya yang saya pegang itu saya. Karya yang dia pegang itu dia. Udah silakan. Jadi kalau tanggung jawab dengan karyanya masing-masing, Anda jalankan profesi Anda sebagai seniman, sebagai mau lukis, patung, grafis, silakan. Saya sebagai patung akan saya jalankan karya saya sebagai pematung. Lalu gini Pak, kenapa sih Pak Yusman begitu semangatnya, begitu tetap mencintai sejarah dalam karya-karya Pak Yusman, dan mungkin ada semacam nasihat atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat rupa tentang kecintaan sejarah ini Pak?
Yang jelas bagi saya, seperti yang saya sudah bicarakan di belakang, saya mencintai sejarah. Saya mencintai Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Itu yang pertama. Bagi saya, sejarah itu adalah peristiwa masa lalu. Kita ini sekarang lahir dari sejarah dan peristiwa masa lalu. Kalau tidak ada sejarah masa lalu, tidak ada peristiwa masa lalu, kita juga tidak ada. Bahkan istilahnya Soekarno sendiri bilang, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Itu jas merah. Nah, itu kan sudah jelas. Nah, bagi saya kebetulan saya banyak menggarap pahlawan-pahlawan nasional, seperti istilahnya karya pertama saya yang spektakuler tahun 94. Saya baru wisuda Maret. Agustus saya dihadapkan dengan karya yang spektakuler yang besar pada tahun 94 itu. Itu sangat luar biasa. Apa itu Pak? Karya patung juga? Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat Ujung Pandang. yang diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto. Siapa yang percaya sama Yusman saat itu? Yusman itu baru siswa, baru wisuda, belum perbaikin apa-apa, tapi sudah dipercaya. Nah, itu bagi saya mungkin satu anugerah, dan orang bilang itu kayak apa ya? Kalau mujizat terlalu tinggi, itu anugerah ya Pak. Anugerah bagi saya. Manusia itu cuman tugasnya punya cita-cita, Tuhan yang memutuskan. Itu bagi saya. Oke, Pak. Lalu Pak Yusman punya figur pahlawan nasional yang menjadi idola bagi Pak Yusman ya? Kalau untuk perjuangan, saya mengidolakan yang sangat luar biasa, bahkan sampai jadi skripsi saya itu adalah Pak Dirman. Itu tekad yang sangat luar biasa. Coba kita siapa sekarang, untuk zaman sekarang mungkin kita tidak akan bisa ngomong, tapi orang yang berjuang tanpa pamrih, tanpa apapun yang dipikirkan demi anak cucunya. Bahkan beliau itu tinggal paru-paru satu saja masih berjuang. Nah, itu demi Indonesia, demi anak cucunya belakang hari. Itu yang masuk mungkin ke dalam pikiran saya. Jadi saya yang membuat skripsi Pak Dirman, studi komparatif Sudirman Bintaran Yogyakarta dengan studi komparatif Sudirman di Purwokerto. Nah, itu yang jadi akhirnya saya mengkaji siapa Pak Dirman, bagaimana beliau ini. Nah, itu yang paling luar biasa bagi saya. Lalu begini Pak Yusman, ketika saya sempat melihat-lihat di studio Bapak ini, saya juga melihat banyak sekali patung-patung dengan wajah mantan Presiden Soeharto. Apakah itu berarti juga Pak Yusman mengidolakan beliau karena kepahlawanannya, ataukah mungkin karena kontur wajahnya Pak Harto itu sangat mudah untuk dibuat menjadi patung, atau bagaimana Pak? Sebetulnya saya bukan Pak Harto saja yang saya idolakan, seperti yang dibicarakan tadi Pak Dirman juga tentang sejarah, tentang tekadnya untuk Indonesia. Pak Harto tentang semangatnya untuk merdekakan Indonesia dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Kalau Pak Harto saya melihat di raut wajah. Jadi orang juga bilang juga, oh Yusman itu juga idolain Soeharto. Iya, kita tidak dianggap. Karena di antara dua presiden kita ini sangat luar biasa. Setelah saya diutus dari Dedikbud ke Meksiko, saya dapat informasi Soekarno di Meksiko juga ada sekolahannya dan diidolakan oleh seniman Meksiko. Soeharto juga sama. Soeharto istilahnya dengan gerakannya, mimiknya, Soeharto tidak, orang jangankan saya, tentara pun mungkin banyak yang tidak tahu kalau Pak Harto itu marah, kecewa, itu tidak pernah terbayang di wajah. Dan saya sudah wawancara itu keluarga. Tetap tersenyum gitu Pak ya. Nah, jadi di situ melihat ketenangan wajahnya Pak Harto, saya buat patungnya ada 5. Pak Harto pertemuan Pak Harto dengan Pak Dirman di Ponjong Wonosari, ada patungnya. Itu masih letkol. Pak Harto turun di Lebang Buaya waktu itu bintang 1. Pak Harto pertama jadi presiden yang pakai pecis. Yang ketiga Pak Harto sebagai jenderal besar, itu semuanya ada. Jadi
wajahnya beliau ini wajah yang sangat luar biasa menurut saya. Kita saja seniman aja yang bisa menipu sekali itu tidak bisa seperti Pak Harto. Itu wajahnya itu mau kecewa, mau sakit hati, mau itu Mau sedih Pak tetap Harto tidak tersenyum pernah. Pak ya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang jadi menambah apalagi saya waktu ketika istri-istrinya mantan-mantan UGM, profesor dari UGM datang ke sini mau berfoto dengan 6 presiden. Dan 6 presiden itu beliau mengatakan, Pak Yusman, nanti kalau Pak Yusman ini membuat 6 presiden ini, kami belum tentu akan bisa datang ke Istana Bogor. Jadi kami ingin berfoto dengan 6 presiden. Nah, di situ saya dapat ide. Suatu saat saya mungkin kalau saya akan bikinkan museum. Karena melihat antusias dari bukan hanya pelajar, orang tua pun pingin. Nah, jadi situlah saya dapat ide nanti saya ini harus sebetulnya sudah layak mau bikin museum, tapi itu akan berjalan sesuai waktu. Iya. Jadi ibu-ibu tuh bilang kami tidak akan mungkin datang ke Istana Bogor sementara karya saya di seluruh Indonesia dari Sabang monumen saya sampai ke Merauke itu sudah ada. Sudah diproduksi Nah, ya sudah Pak ya? diproduksi. Gitu. Oke. Ini yang terlewat tadi Pak, pertanyaan yang terlewat. Apa pesan-pesan Pak Yusman untuk sahabat rupa tentang kecintaan terhadap sejarah itu Pak? Ya, bagi saya pesan Pak Karno, pesan Pak Dirman, dan pesan Pak semuanya, negara kita ini dibangun dari sejarah masa lalu. Jadi kita sebagai anak bangsa, sebagai cucu bahkan buyut, kita harus menjaga itu. Kalau kita lupa dengan sejarah, ibarat kacang lupa dengan kulitnya, ibarat anak ayam tidak punya induk, nanti anak-anak cucu kita ini berpedomannya kemana. Makanya silahkanlah yang anak-anak, yang adik-adik kita yang akan datang, pelajari sejarah bangsamu. Itu saya mengutip mungkin dari sejarah, dari apa saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau Anda tidak mempelajari sejarah bangsa Anda sendiri, Anda juga akan tidak bisa mengambil keputusan tentang sejarah kita sendiri. Ternyata memang karena kecintaan Pak Yusman pada sejarah yang melandasi pilihan hidup Pak Yusman untuk setiap karya-karya Pak Yusman memilih patung-patung dengan tema pahlawan nasional Pak ya. Pak Yusman apakah juga memproduksi patung-patung dengan karya-karya abstrak ataupun yang lain Pak dalam setiap karya Pak Yusman? Kalau saya istilahnya bukan saya tidak bisa dengan abstrak, justru karya terbaik saya di isu yang saya meraih karya terbaik itu justru figuratif. Oh begitu Nah, Pak. jadi bukan pilihan tidak, tapi sejarah iya. Nah gimana cerita? Jadi begini, saya dapat karya terbaik di tahun 90, itu judulnya Kekasih, nanti bisa disorot. Jadi malah ada satu orang dosen yang cukup senior, Yusman, kamu kan dapat penghargaan dari figuratif, satu-satunya kamu yang dapat di angkatan kamu, tapi kenapa kamu tidak kembangkan? Beliau bilang seperti itu. Saya bilang ini nanti akan saya kembangkan. Saya juga banyak bikin patung abstrak. Jadi salah satu ketika saya tugas akhir tahun 89 itu pernah dilihat dan pengawasnya Pak Edi Sunarso yang masuk kita. Kamu itu sudah murni, istilahnya tidak abstrak. Nah, tapi saya membuat patung saya itu kelihatan sederhana masih dari figur. Nah, di situ ada fantasi, ada ekspresionisme, ada itu macam itu bergabung. Yang menilai seniman itu nanti kurator, masyarakat, gitu. Nah, yang jelas kadang-kadang ada dua, kita yang bingung nanti adik-adik kita mungkin siswa nyari tema dulu, akhirnya tidak berkarya. Bikin karya dulu, bisa juga bikin karya nanti apa yang disampaikan di karya itu. Nah, jadi saya juga membuat karya justru dari semua karya saya, karya terbaik saya adalah figuratif. Figuratif. Tahun 9. Judulnya Kekasih. Bisa dilihat nanti. Gitu. Pak Yusman juga pernah memamerkan karya-karya figuratif Pak Yusman itu. Sudah. Jadi saya sudah 2 kali pameran. Pertama pameran besar, pameran tunggal saya di Jogja Gallery tahun 2007.
Itu tentang semua karya. Jadi 32 tahun Yusman Menanda Indonesia, retrospektif 2017 kayaknya Pak ya. 2017. Jadi yang kedua, Saya nonton waktu itu Pak. ya, yang kedua peluncuran buku saya di Museum Avandi. Itu market semua. Nah, itu market Yusman. Tapi itu belum terpenuhi dari Sabang sampai ke Merauke. Tahun 2019 itu saya pameran market yang ada di sini, yang mau jadi monumen, yang sudah jadi monumen. Cuman tahun 2021 baru Pak Presiden kita Jokowi meresmikan monumen saya yang dari Merauke. Jadi lengkaplah dari Sabang sampai Merauke sudah ada monumen saya. Jadi itu nanti akan kita pamerkan nanti di Galnas. Monggo silahkan teman-teman Di bulan September. Oke. Sahabat Rupa, demikianlah informasi yang dapat kita gali untuk episode kali ini. Jangan lupa terus tonton, like, dan subscribe channel YouTube Galeri Patung Yusman. Dan jangan lupa pencet terus tanda loncengnya. Terima kasih.